Contoh izhar. Di sini dituliskan an'amna. An'amna. Nun mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian yanha. Yanha. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Kemudian al-anharu. Al-anharu. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Kemudian yanhauna. Yanhauna. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Kemudian wal munkhaniqatu. Wal munkhaniqatu. Nun mati bertemu dengan huruf kha. Perhatikan di dalam surah Al-Ghasyiyah di dalam Al-Qur'an. Di sini terdapat banyak contoh hukum izhar halqi. Contohnya yauma idzin khasyi'ah. Yauma idzin khasyi'ah. Tanwin bertemu dengan huruf kha. Din kha. Din kha. Kemudian tasla narun hamiyah. Tasla narun hamiyah. Tanwin berupa fathatain bertemu dengan huruf ha. Runha. Runha. Tasla narun hamiyah. Kemudian di dalam ayat yang kelima, tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Nun mati bertemu dengan huruf ain. Min a. Min a. Kemudian tanwin berupa kasrotain bertemu dengan huruf alif. Ain aniyah. Min a. Min a. Kemudian pada ayat ke-6 dalam surah yang sama, yaitu surah Al-Ghasyiyah, terdapat hukum bacaan izhar halqi yang berbunyi ta'amun illa laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ta'amun illa mun'i. Mun'i. Kemudian terdapat lagi hukum bacaan izhar halqi, yaitu pada ayat ke-10. Fi jannatin aliyah. Fi jannatin aliyah. Tanwin berupa kasrotain bertemu dengan huruf ain. Tin a. Tin a. Fi jannatin aliyah. Lalu di dalam surah Al-Lail ayat ke-19 kita mendapati izhar halqi, yaitu tanwin berupa kasrotain bertemu dengan huruf ain. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujsa. Li ahadin indahu. Din ai. Din ai. Din ai. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kemudian di dalam surah Ad-Duha ayat ke-10 kita mendapati satu hukum izhar halqi, yaitu nun mati bertemu dengan ha pada ayat ke-10. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. 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 Kemudian di dalam surah Al-Buruj juga kita dapati hukum izhar halqi, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ha pada ayat ke-8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Minhum. Minhum. Kemudian di dalam surah yang sama juga kita menemui satu hukum tajwid izhar halqi, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ha, yaitu al-anharu. Al-anharu. Kita baca innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar. Contoh-contoh ikhfa hakiki yang dapat kita lihat. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Al-muzilina. Al-muzilina. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf sin. Al-insi. Al-insi. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf tha. Mathuron. Mathuron. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf ta. Mut.
mutasirina, mutasirina. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf fa, yunfiquna, yunfiquna. Nah, kemudian coba kita lihat pada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran yang lain. Kita dapat mengambil contoh hukum ikhfa hakiki di dalam surah Yusuf. Di dalam Al-Quran di ayat yang kedua, nun mati bertemu dengan zai. Anzalnahu, anzalnahu. Kita baca, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu, anza, anza. Kemudian pada ayat ketiga kita dapat menemukan hukum ikhfa hakiki, yaitu nun mati bertemu dengan huruf kaf. Ikuta, iku, iku. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf ta. Kuta, kuta. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf qaf. Min qablihi, min qablihi. Mari kita baca dari awal. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Selanjutnya kita dapat mengambil contoh ikhfa hakiki masih di dalam surah Yusuf, yaitu pada ayat ke-5 nun mati bertemu dengan huruf sin, yaitu lil insani, lil insani. Mari kita baca dari awal. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nah, di sini kita dapat melihat dengan jelas lil insani, nun mati bertemu dengan huruf sin. Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-6, kita dapat menemukan nun mati bertemu dengan huruf ta, yaitu mil ta'wil, mil ta'wil. Coba kita baca dari awal. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matah. Nah, di sini jelas tulisannya kita dapat melihat nun mati bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya kita dapat melihat contoh ikhfa hakiki pada ayat yang sama, yaitu nun mati bertemu dengan huruf qaf. Min qablu, min qablu. Mari kita baca dari awal. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matah alaika wa ala ali ya'quba kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Contoh idgham bila gunnah. Mata'an lakum, mata'an lakum. An bertemu dengan huruf lam, dibaca anlam, anlam. Kemudian hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Dan bertemu dengan huruf lam,
dalli, dalli, hudallil muttaqin. Kemudian malal lubada, malal lubada, lan bertemu dengan huruf lam, lalu, lalu, malal lubada. Kemudian rizqan lakum, rizqan lakum, qon bertemu dengan lam, qalla, qalla, rizqan lakum, rizqan lakum, membacanya tanpa dengung. Contoh idgham bi gunnah. Wa may yaf'al, wa may yaf'al, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ya. Mayya, mayya. Kemudian mayyaqulu, mayyaqulu, nun mati bertemu dengan huruf ya. Mayya, mayya, mayyaqulu. Kemudian wa mayyut lillah, wa mayyut lillah, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf iya. Mayyu, mayyu, wa mayyut lillah. Kemudian wa man nu'ammirhu, wa man nu'ammirhu, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf nun. Mannu, mannu, wa man nu'ammirhu. Di dalam ayat ke-9, pada pertengahan ayat kita mendapati nun mati bertemu dengan huruf ba. Tulisannya min ba'dihim, min ba'dihim. Cara membacanya mim ba'dihim, mim ba'dihim. Ternyata pencarian kita semakin seru. Kita mendapati lagi pada ayat ke-14 di dalam surah Ibrahim, nun mati bertemu dengan huruf ba, sama seperti yang sebelumnya. Tulisannya min ba'dihim, min ba'dihim, tetapi cara membacanya mim ba'dihim, mim ba'dihim. Berhubung ayat ke-14 termasuk ayat yang pendek, maka kita mencoba untuk membacanya. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Di dalam surah Ibrahim ayat ke-25 ternyata kita mendapati satu hukum tajwid iqlab kembali, yaitu tanwin berupa kasrotain bertemu dengan huruf ba. Tulisannya hinin bi'idni, hinin bi'idni. Cara membacanya hinim bi'idni, hinim bi'idni. Mari kita membaca ayat ini dari awal. Tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'annahum yatadhakkarun. Pencarian kita selanjutnya di dalam mencari hukum tajwid iqlab, kita beralih ke surah pendek, yaitu di dalam surah Al-Balad. Di dalam surah Al-Balad kita mendapati satu hukum tajwid iqlab, yaitu berupa dhammatain bertemu dengan huruf ba pada ayat kedua. Tulisannya hillun bihadza, hillun bihadza. Cara membacanya hillum bihadza, hillum bihadza. Mari kita baca dari awal. Wa anta hillum bihadzal balad, wa anta hillum bihadzal balad. Di dalam surah Asy-Syams kita menemukan dua hukum tajwid. Salah satunya terdapat di dalam ayat ke-12. Idzin ba'atha, idzin ba'atha. Cara membacanya idzin ba'atha, idzin ba'atha. Mari kita membaca dari awal ayat. Idzin ba'atha ashqaha, idzin ba'atha ashqaha.
Untuk selanjutnya, kita dapat menemukan hukum tajwid iqlab di dalam ayat ke-14. Bidan bihim, bidan bihim. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya bidan bihim, bidan bihim. Mari kita baca. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Cukup sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga Anda semuanya bisa memahami dan mendapatkan keberkahan dari ilmu ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.